Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan berbagai macam karakter manusia. Ada yang baik dan jujur, tetapi ada pula yang manipulatif, egois, dan bahkan memiliki niat jahat terhadap orang lain. Namun, bagaimana kita bisa benar-benar memahami apa itu kejahatan? Apakah orang-orang jahat memang lahir dengan sifat buruk, ataukah ada alasan yang lebih dalam di balik tindakan mereka? Filsafat Stokisme memberikan sudut pandang yang unik mengenai kejahatan. Para filsuf Stoik percaya bahwa tidak ada manusia yang benar-benar jahat karena keinginannya sendiri. Sebaliknya, mereka yang berbuat jahat melakukannya karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman akan kebajikan. Oleh karena itu, dalam menghadapi orang-orang yang berperilaku buruk, Stokisme mengajarkan bahwa kita harus memiliki kebijaksanaan, kendali diri, dan tidak membiarkan diri kita terseret dalam kebencian atau kemarahan. 1. Kejahatan sebagai bentuk ketidaktahuan. Salah satu gagasan utama dalam Stokisme adalah bahwa manusia pada dasarnya tidak berniat menjadi jahat, melainkan mereka bertindak dengan cara yang salah karena mereka tidak memahami apa itu kebaikan. Epictetus pernah berkata, "Jangan pernah marah kepada orang yang melakukan kesalahan, tetapi kasihanilah mereka karena mereka tidak tahu yang lebih baik." Dari sini, kita bisa melihat bahwa filsafat Stokisme tidak mengajarkan kita untuk membenci orang yang berbuat jahat. Sebaliknya, kita diajarkan untuk memahami bahwa mereka berbuat demikian karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang kebajikan. Bayangkan seseorang yang sering berbohong atau mengkhianati orang lain. Secara umum, kita akan menganggap mereka sebagai orang jahat yang tidak memiliki hati nurani. Namun, dalam perspektif Stoik, orang seperti itu mungkin melakukan kebohongan karena mereka tidak tahu bagaimana cara mencapai tujuannya dengan kejujuran. Mereka percaya bahwa berbohong adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka hidup dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa kebohongan adalah hal yang biasa. Dengan kata lain, tindakan jahat mereka bukanlah hasil dari niat buruk yang disengaja, tetapi dari ketidaktahuan tentang bagaimana menjalani hidup dengan kebajikan. 2. Keutamaan sebagai tolak ukur kebaikan dan kejahatan. Para filsuf Stoik percaya bahwa kehidupan yang baik hanya bisa dicapai melalui keutamaan, virtue. Keutamaan ini terdiri dari 4 pilar utama. Kebijaksanaan, wisdom, kemampuan untuk membedakan antara yang baik, yang buruk, dan yang tidak penting. Keberanian, courage, kemampuan untuk menghadapi kesulitan dan ketakutan dengan tenang. Keadilan, justice, sikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Pengendalian diri, temperance, kemampuan untuk mengontrol keinginan dan emosi. Orang yang berbuat jahat, dalam pandangan Stoik, adalah mereka yang tidak memiliki atau tidak memahami keutamaan-keutamaan ini. Mereka mungkin kurang kebijaksanaan, sehingga tidak tahu mana yang benar dan salah. Mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar, sehingga memilih jalan pintas yang merugikan orang lain. Mereka mungkin tidak adil, sehingga mengutamakan kepentingan pribadi di atas segalanya. Seseorang yang manipulatif, misalnya, mungkin berpikir bahwa hidup adalah tentang menang atau kalah, bukan tentang berbuat adil. Mereka tidak memiliki pemahaman yang benar tentang keadilan, sehingga mereka memilih untuk mengelabui orang lain demi kepentingannya sendiri. Dengan memahami ini, kita bisa melihat bahwa kejahatan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan akibat dari kurangnya keutamaan dalam diri seseorang. 3. Bagaimana menghadapi orang yang berbuat jahat? Karena Stokisme mengajarkan bahwa kejahatan berasal dari ketidaktahuan, maka cara terbaik untuk menghadapi orang jahat bukanlah dengan membalas keburukan mereka, tetapi dengan mempraktikkan kebajikan dalam kehidupan kita sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, "Ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa kamu akan bertemu dengan orang-orang yang suka mencela, menipu, iri, dan tidak adil. Tetapi karena aku telah memahami bahwa sifat mereka berasal dari ketidaktahuan akan kebaikan dan kejahatan, aku tidak akan merasa tersakiti." Dari sini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dalam menghadapi orang-orang yang memiliki kecenderungan jahat. Jangan bereaksi dengan emosi yang berlebihan. Orang jahat seringkali ingin memancing reaksi negatif dari kita. Jika kita marah atau membalas perbuatan buruk mereka, kita justru masuk ke dalam permainan mereka. Lihat mereka sebagai orang yang tidak tahu lebih baik.
Ini bukan berarti kita harus membiarkan mereka terus berbuat jahat, tetapi kita harus memahami bahwa mereka bertindak seperti itu karena kurangnya kebijaksanaan. Fokus pada kendali diri. Kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons mereka. Jangan biarkan mereka mengubah diri kita menjadi pribadi yang juga penuh kebencian. Jaga jarak jika perlu. Stokisme tidak mengajarkan kita untuk selalu bertahan dalam lingkungan yang penuh dengan orang-orang manipulatif dan egois. Jika seseorang terus merugikan kita, tidak ada salahnya menjaga jarak dan menghindari interaksi yang tidak perlu. Jadilah teladan kebajikan. Cara terbaik untuk melawan kejahatan bukanlah dengan kebencian, tetapi dengan menunjukkan bagaimana hidup dalam kebajikan. Dengan menjadi orang yang jujur, adil, dan penuh pengendalian diri, kita bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. 4. Apakah semua orang jahat bisa berubah? Pertanyaan penting lainnya adalah, apakah orang jahat bisa berubah? Dalam Stokisme, jawabannya adalah ya, tetapi hanya jika mereka mau belajar dan membuka pikiran mereka terhadap kebajikan. Seneca pernah berkata, tidak ada orang yang terlalu jauh dalam kesesatan sehingga tidak bisa kembali ke jalan yang benar, selama ia memiliki kemauan untuk berubah. Namun, perubahan ini tidak bisa dipaksakan. Jika seseorang tidak ingin berubah atau tidak mau menerima bahwa cara hidupnya salah, maka tidak ada yang bisa kita lakukan selain menjaga batasan diri kita sendiri. Kesimpulan, dalam pandangan Stokisme, kejahatan bukanlah sesuatu yang muncul dari niat buruk semata, melainkan hasil dari ketidaktahuan terhadap kebajikan. Orang jahat seringkali bertindak demikian karena mereka tidak memahami bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Sebagai individu yang ingin hidup dengan kebajikan, kita tidak boleh membiarkan diri kita terjebak dalam kebencian terhadap orang-orang seperti ini. Sebaliknya, kita harus memahami mereka dengan bijaksana, menjaga kendali diri, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebajikan. Pada akhirnya, kita tidak bisa mengubah semua orang, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons mereka. Dengan bersikap tenang, rasional, dan tetap berpegang pada keutamaan Stokisme, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih damai meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki niat buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang-orang yang pintar memainkan emosi. Mereka bisa saja berperan sebagai teman, pasangan, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga. Kadang mereka membuat kita merasa bersalah, kadang mereka membesar-besarkan masalah, dan seringkali mereka bermain sebagai korban untuk mendapatkan simpati. Menurut filsafat Stokisme, orang-orang seperti ini adalah contoh nyata dari mereka yang belum memahami kebajikan dan masih terjebak dalam dorongan egois. Stokisme mengajarkan bahwa emosi bukanlah sesuatu yang harus mengendalikan kita, melainkan sesuatu yang harus kita kendalikan. Namun, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang suka memanipulasi, seringkali kita terjebak dalam permainan mereka, merasa marah, bersalah, atau bahkan kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana orang jahat menggunakan manipulasi emosi, bagaimana filsafat Stokisme melihat fenomena ini, dan bagaimana kita bisa melindungi diri dari permainan mereka. 1. Mengapa orang jahat memanipulasi emosi? Menurut Stokisme, semua tindakan manusia berasal dari dorongan internal, baik itu dorongan untuk bertindak bijaksana atau dorongan untuk memuaskan ego. Orang-orang yang suka memanipulasi emosi biasanya melakukannya karena beberapa alasan. Mereka ingin mengontrol orang lain. Dengan membuat orang lain merasa bersalah atau tidak nyaman, mereka bisa mengendalikan tindakan orang tersebut sesuai keinginan mereka. Mereka ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Baik itu uang, kekuasaan, atau sekadar perhatian, manipulasi emosi adalah alat utama mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak tahu cara lain untuk berinteraksi. Beberapa orang tumbuh dalam lingkungan yang penuh manipulasi, sehingga mereka menganggap cara ini sebagai sesuatu yang normal. Mereka ingin menghindari tanggung jawab. Dengan memainkan perasaan orang lain, mereka bisa mengalihkan kesalahan atau membuat orang lain merasa bertanggung jawab atas masalah mereka. Filsuf Stoik, Seneca, pernah berkata, kita tidak dikendalikan oleh hal-hal di luar diri kita, tetapi oleh pendapat kita tentang hal-hal tersebut. Dengan kata lain, meskipun orang lain mencoba memanipulasi kita,
kitalah yang sebenarnya memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. 2. Bentuk-bentuk manipulasi emosi. Ada banyak cara orang jahat memanipulasi emosi orang lain. Berikut adalah beberapa taktik yang sering digunakan. 1. Gaslighting. Gaslighting adalah bentuk manipulasi di mana seseorang membuat kita meragukan realitas atau bahkan kewarasan kita sendiri. Intan biru kecil contoh. Seorang teman sering membuat janji, tetapi ketika kita mengingatkannya, dia berkata, "Kamu pasti salah ingat. Aku nggak pernah bilang begitu." Pasangan yang selingkuh tetapi malah berkata, "Kamu terlalu curiga, aku bahkan nggak pernah melakukan apa-apa." Buku terbuka pandangan Stoik. Dalam Stokisme, realitas ditentukan oleh akal sehat dan pengamatan yang jernih. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus selalu memeriksa kebenaran dengan logika, bukan dengan emosi semata. Jika seseorang mencoba membuat kita meragukan kenyataan, kita harus tetap berpijak pada fakta dan tidak terbawa perasaan. 2. Playing the victim, bermain sebagai korban. Manipulator seringkali berpura-pura menjadi korban untuk mendapatkan simpati dan menghindari tanggung jawab. Intan biru kecil contoh. Seorang rekan kerja yang sering datang terlambat tetapi ketika ditegur malah berkata, "Aku kan banyak masalah di rumah, kenapa kamu nggak bisa lebih pengertian?" Seseorang yang menyakiti kita, tetapi ketika kita marah, dia berkata, "Kamu terlalu sensitif." Buku terbuka pandangan Stoik. Stokisme mengajarkan bahwa kita harus memisahkan antara emosi dan fakta. Seneca berkata bahwa kita tidak boleh membiarkan rasa kasihan membutakan kita dari keadilan. Jika seseorang selalu berperan sebagai korban, kita harus tetap melihat fakta dengan jernih dan tidak terjebak dalam rasa bersalah yang tidak perlu. 3. Silent treatment, mendiamkan sebagai hukuman. Beberapa orang menggunakan kebisuan sebagai alat untuk menghukum dan mengendalikan orang lain. Intan biru kecil contoh. Pasangan yang marah tetapi tidak mau berbicara selama berhari-hari sampai kita meminta maaf, meskipun kita tidak salah. Teman yang menjauh tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, membuat kita merasa bersalah dan bertanya-tanya. Buku terbuka pandangan Stoik. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyerahkan kebahagiaan kita kepada tindakan orang lain. Jika seseorang mendiamkan kita untuk mengontrol perasaan kita harus tetap tenang dan tidak terjebak dalam permainan mereka. 4. Love bombing dan manipulasi kasih sayang. Love bombing adalah ketika seseorang terlalu berlebihan dalam menunjukkan kasih sayang di awal untuk mendapatkan kendali atas kita. Intan biru kecil contoh. Pasangan yang baru dikenal tetapi sudah berkata, "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu," hanya untuk kemudian menjadi sangat mengontrol. Bos yang awalnya sangat baik, tetapi kemudian mulai meminta kita bekerja lembur terus-menerus dengan alasan, "Karena kamu yang terbaik." Buku terbuka pandangan Stoik. Stokisme mengajarkan bahwa kita harus membedakan antara emosi yang murni dan yang manipulatif. Jika seseorang terlalu cepat memberikan pujian dan perhatian, kita harus tetap rasional dan melihat apakah ada pola yang mencurigakan di baliknya. 3. Bagaimana melindungi diri dari manipulasi emosi? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang yang suka memanipulasi emosi kita? Stokisme memberikan beberapa prinsip yang bisa kita terapkan. 1. Jangan bereaksi dengan emosi berlebihan. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa emosi kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jika seseorang mencoba memanipulasi kita, jangan langsung bereaksi dengan marah, takut, atau bersalah. Sebaliknya, ambil waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Bohlam listrik latihan Stoik. Ketika seseorang membuat kita marah atau merasa bersalah, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar sesuai dengan fakta, atau hanya permainan mereka? 2. Tetap berpegang pada fakta, bukan emosi. Stokisme mengajarkan bahwa logika dan akal sehat harus selalu lebih kuat dari emosi kita. Jangan biarkan seseorang membuat kita ragu pada kenyataan, atau membuat kita merasa bertanggung jawab atas sesuatu yang bukan salah kita. Bohlam listrik latihan Stoik. Jika seseorang mencoba memanipulasi kita, tuliskan fakta-fakta nyata tentang situasinya. Ini akan membantu kita melihat apakah mereka benar-benar jujur, atau hanya bermain perasaan. 3. Tetapkan batasan yang jelas. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengontrol seberapa besar kita membiarkan mereka memengaruhi kita.
Bohlam listrik latihan stoik. Jika seseorang terus memanipulasi kita, buatlah batasan yang jelas. Contoh, jangan selalu merespons ketika mereka mulai bermain sebagai korban. Jangan merasa harus membenarkan diri sendiri setiap kali mereka menyalahkan kita. Jaga jarak jika mereka terus mencoba mengendalikan perasaan kita. Kesimpulan, manipulasi emosi adalah salah satu senjata utama orang-orang yang memiliki niat jahat. Mereka menggunakannya untuk mengendalikan orang lain, menghindari tanggung jawab, atau mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, Stokisme mengajarkan kita bahwa emosi kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jika kita bisa tetap tenang, berpegang pada fakta, dan menetapkan batasan yang jelas, kita tidak akan mudah jatuh ke dalam perangkap manipulasi mereka. Pada akhirnya, kendali terbesar yang kita miliki dalam hidup ini adalah kendali atas diri kita sendiri. Dan itulah kunci untuk menghadapi orang-orang yang suka memanipulasi. Salah satu tanda paling jelas dari orang jahat adalah ketidakmampuan mereka untuk merasa bersalah. Mereka bisa menyakiti, membohongi, atau mengkhianati orang lain tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Bahkan, ketika mereka jelas-jelas salah, mereka akan membalikkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Menurut filsafat Stokisme, orang seperti ini masih terjebak dalam ketidaktahuan moral. Mereka tidak memahami bahwa hidup yang baik adalah hidup yang penuh kebajikan, keadilan, dan tanggung jawab. Mereka mungkin merasa bisa menghindari konsekuensi di dunia ini, tetapi pada akhirnya, mereka tetap akan dikejar oleh ketidaktenangan batin mereka sendiri. Dalam bab ini, kita akan membahas mengapa orang jahat tidak merasa bersalah, cara mereka menghindari tanggung jawab, bagaimana kita bisa melindungi diri dari mereka dengan prinsip Stokisme. 1. Mengapa orang jahat tidak merasa bersalah? Menurut Stokisme, seseorang yang memiliki kebajikan akan selalu berusaha bertindak dengan adil dan penuh tanggung jawab. Namun, bagi mereka yang jahat, ada beberapa alasan mengapa mereka tidak bisa atau tidak mau merasa bersalah. 1. Mereka tidak mengakui kesalahan. Orang jahat sering tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka salah. Bagi mereka, mengakui kesalahan berarti kelemahan. Intan biru kecil contoh. Seorang atasan yang melakukan kesalahan besar dalam keputusan bisnis, tetapi menyalahkan timnya agar tidak kehilangan muka. Seorang teman yang menyebarkan rumor tentang kita, tetapi berkata, "Aku hanya bercanda, kamu terlalu serius." Buku terbuka pandangan Stoik. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus melihat diri sendiri dengan jujur. Jika seseorang tidak bisa menerima kesalahannya, itu berarti mereka belum memiliki kesadaran moral yang kuat. 2. Mereka tidak memiliki empati. Beberapa orang tidak merasa bersalah karena mereka benar-benar tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mereka hanya peduli pada kepentingan pribadi mereka sendiri. Intan biru kecil contoh. Seorang penipu yang tidak merasa kasihan pada korban-korbannya karena hanya melihat mereka sebagai orang bodoh yang pantas ditipu. Pasangan yang berselingkuh tetapi malah berkata, "Kalau kamu lebih menarik, aku nggak akan mencari orang lain." Buku terbuka pandangan Stoik. Epictetus mengajarkan bahwa manusia sejati adalah mereka yang hidup dengan kebajikan, termasuk rasa keadilan dan kepedulian terhadap sesama. Jika seseorang tidak memiliki empati, itu berarti mereka telah jauh dari kebajikan dan hanya hidup untuk kepentingan ego mereka sendiri. 3. Mereka selalu mencari kambing hitam. Orang yang tidak merasa bersalah seringkali mencari seseorang untuk disalahkan. Ini adalah cara mereka untuk lari dari tanggung jawab. Intan biru kecil contoh. Seorang suami yang malas bekerja tetapi menyalahkan istrinya karena terlalu boros. Seorang teman yang lupa janji tetapi malah berkata, "Kamu sih nggak ingetin aku." Buku terbuka pandangan Stoik. Stokisme mengajarkan bahwa tanggung jawab ada di tangan kita sendiri. Seneca pernah berkata bahwa orang bijak tidak akan menyalahkan dunia atas kesalahan mereka, tetapi akan berusaha memperbaiki diri. 4. Mereka merasionalisasi kesalahan mereka. Orang jahat seringkali membuat alasan untuk membenarkan tindakan mereka, seolah-olah yang mereka lakukan itu sah-sah saja. Intan biru kecil contoh. Seorang pejabat yang korup berkata, "Semua orang juga melakukan ini." Seorang teman yang mengkhianati kita berkata, "Aku cuma membalas apa yang kamu lakukan dulu." Buku terbuka pandangan Stoik.
Filsafat Stoik menekankan bahwa benar tetap benar, dan salah tetap salah, tidak peduli bagaimana seseorang mencoba membenarkannya. 2. Bagaimana mereka menghindari tanggung jawab? Orang-orang yang tidak pernah merasa bersalah biasanya memiliki pola yang sama dalam menghindari tanggung jawab. Berikut adalah beberapa taktik mereka. 1. Mengubah narasi. Mereka akan mengubah cerita agar mereka tampak sebagai korban atau pahlawan dalam situasi tersebut. Intan biru kecil contoh. Seorang pembohong yang ketahuan berbohong tetapi berkata, "Aku cuma bilang begitu supaya kamu nggak sakit hati." Perisai cara menghadapinya. Tetap berpegang pada fakta. Jangan biarkan mereka mengubah cerita atau memanipulasi kita. 2. Mengalihkan perhatian. Ketika mereka disalahkan, mereka akan membahas topik lain untuk mengalihkan fokus. Intan biru kecil contoh. Seorang politikus yang ketahuan korupsi tetapi malah membahas kesalahan orang lain di masa lalu. Perisai cara menghadapinya. Jangan terganggu dengan distraksi mereka. Kembali ke inti permasalahan. 3. Menggunakan emosi untuk mengontrol situasi. Mereka bisa menangis, marah, atau memohon agar kita merasa bersalah dan akhirnya membiarkan mereka lolos. Intan biru kecil contoh. Seorang pasangan yang selingkuh tetapi malah menangis dan berkata, "Aku juga punya banyak masalah, kamu nggak ngerti perasaanku." Perisai cara menghadapinya. Tetap tenang dan tidak terbawa emosi. 3. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari mereka? Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons mereka. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil. 1. Jangan terjebak dalam permainan mereka. Jangan mudah terpancing oleh taktik mereka. Jika mereka mencoba membalikkan keadaan, tetaplah fokus pada fakta. Bohlam listrik latihan stoik. Jika seseorang menyalahkan kita tanpa alasan, tanyakan, apa bukti konkret dari tuduhan ini? 2. Jangan biarkan mereka mengendalikan emosi kita. Orang jahat akan mencoba memancing emosi kita, baik dengan kemarahan, rasa bersalah, atau kasihan. Bohlam listrik latihan stoik. Saat mereka mencoba membuat kita merasa bersalah, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar kesalahanku, atau hanya manipulasi mereka? 3. Buat batasan yang jelas. Jika seseorang selalu berusaha menghindari tanggung jawab dan tidak pernah merasa bersalah, mungkin sudah saatnya kita menjauh dari mereka. Bohlam listrik latihan stoik. Jika mereka tidak mau berubah, kita tidak punya kewajiban untuk terus mentoleransi mereka. Kesimpulan. Orang jahat seringkali tidak pernah merasa bersalah. Mereka tidak bisa menerima kesalahan, tidak punya empati, selalu mencari kambing hitam, dan merasionalisasi tindakan mereka. Namun, dengan prinsip stokisme, kita bisa menghindari jebakan mereka. Kita harus tetap berpegang pada fakta, tidak mudah terpengaruh secara emosional, dan berani membuat batasan yang jelas. Pada akhirnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Dan itulah kekuatan sejati seorang stoik. Ada satu ciri khas yang sangat mencolok dari orang jahat, mereka menikmati penderitaan orang lain. Ini bisa terlihat dari sikap mereka yang merasa puas saat melihat seseorang gagal, jatuh, atau mengalami kesulitan. Mereka mungkin tidak akan menunjukkan secara terang-terangan, tetapi dalam hati, mereka merasa senang ketika ada orang lain yang menderita. Filsafat stokisme mengajarkan bahwa seseorang yang hidup dalam kebajikan akan memiliki empati dan belas kasih. Sebaliknya, seseorang yang merasakan kebahagiaan dari kesedihan orang lain adalah tanda bahwa hatinya dipenuhi oleh kedengkian, iri hati, atau kebencian yang mendalam. Dalam bab ini, kita akan membahas mengapa orang jahat menikmati penderitaan orang lain, bagaimana mereka menyalurkan kebencian mereka, cara menghadapi mereka dengan prinsip stokisme. 1. Mengapa orang jahat menikmati penderitaan orang lain? Tidak semua orang yang jahat akan terang-terangan menindas atau menyakiti orang lain. Beberapa dari mereka cukup puas hanya dengan melihat orang lain menderita. Ada beberapa alasan mengapa mereka memiliki sifat seperti ini. 1. Mereka merasa lebih baik ketika orang lain terpuruk. Orang jahat seringkali memiliki rasa rendah diri yang tersembunyi. Mereka tidak ingin melihat orang lain sukses karena itu akan mengingatkan mereka pada kegagalan mereka sendiri. Intan biru kecil contoh.
Seorang teman yang tidak pernah memberi selamat saat kita berhasil, tetapi justru senang saat kita mengalami kesulitan. Seorang rekan kerja yang pura-pura peduli ketika kita gagal, tetapi sebenarnya senang karena merasa lebih unggul. Buku terbuka pandangan Stoik. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa orang bijak tidak akan iri terhadap kebahagiaan orang lain, karena kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari membandingkan diri dengan orang lain. 2. Mereka dikuasai oleh rasa iri dan dengki. Dalam dunia ini, ada orang yang tidak bisa melihat orang lain bahagia. Mereka merasa bahwa kebahagiaan orang lain adalah ancaman bagi mereka. Intan biru kecil contoh. Tetangga yang terus-menerus mencari kesalahan kita karena mereka tidak bisa menerima bahwa kita lebih sukses. Seorang teman yang selalu mengkritik kita setiap kali kita mendapatkan pencapaian baru. Buku terbuka pandangan Stoik. Epictetus mengajarkan bahwa kebencian dan iri hati adalah bentuk penderitaan batin. Orang yang benar-benar bahagia tidak akan pernah merasa terganggu dengan kesuksesan orang lain. 3. Mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka sendiri. Orang yang jahat seringkali dikuasai oleh emosi negatif. Mereka tidak memiliki kendali atas pikiran dan perasaan mereka, sehingga mereka membiarkan kebencian dan kemarahan menguasai mereka. Intan biru kecil contoh. Seseorang yang senang melihat mantan pasangannya gagal hanya karena masih menyimpan dendam. Seorang bos yang sengaja mempermalukan bawahannya karena merasa tersaingi. Buku terbuka pandangan Stoik. Stokisme menekankan pentingnya mengendalikan emosi kita. Jika seseorang membiarkan kebencian menguasai mereka, itu berarti mereka telah kehilangan kendali atas diri sendiri. 2. Bagaimana mereka menyalurkan kebencian mereka? Orang yang menikmati penderitaan orang lain memiliki cara tersendiri untuk menyalurkan kebencian mereka. Beberapa di antaranya adalah 1. Mereka diam-diam menyebarkan keburukan orang lain. Alih-alih menyerang secara langsung, mereka akan menggunakan gosip, fitnah, atau sindiran halus untuk menjatuhkan orang lain. Intan biru kecil contoh. Seorang teman kerja yang diam-diam menyebarkan rumor palsu agar kita terlihat buruk di mata atasan. Seorang tetangga yang selalu berbicara buruk di belakang kita tetapi bersikap manis di depan. Perisai cara menghadapinya. Jangan terbawa emosi. Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita. 2. Mereka menikmati melihat orang lain gagal. Mereka mungkin tidak akan secara langsung menjatuhkan kita, tetapi mereka akan diam-diam menunggu kegagalan kita dan menikmatinya. Intan biru kecil contoh. Seorang mantan teman yang diam-diam mengintai media sosial kita, berharap melihat kita dalam kesulitan. Seorang rekan kerja yang pura-pura peduli, tetapi sebenarnya ingin kita gagal. Perisai cara menghadapinya. Jangan berusaha membuktikan apapun kepada mereka. Kebahagiaan terbaik adalah dengan tetap hidup dengan baik dan tenang. 3. Mereka sengaja memprovokasi kita. Beberapa orang akan mencoba membuat kita marah atau emosi, karena mereka ingin melihat kita kehilangan kendali. Intan biru kecil contoh. Seorang teman yang selalu menyindir kita dengan komentar tajam. Seorang kolega yang terus-menerus meremehkan kerja keras kita. Perisai cara menghadapinya. Jangan bereaksi. Dalam stokisme, kita diajarkan untuk tetap tenang dan tidak memberikan mereka kepuasan melihat kita marah. 3. Bagaimana menghadapi orang seperti ini dengan stokisme? Filsafat stokisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil. 1. Jangan terpancing oleh permainan mereka. Orang seperti ini ingin melihat kita marah, frustasi, atau kehilangan kendali. Jika kita tetap tenang, mereka akan kehilangan kekuatan mereka atas kita. Bohlam listrik latihan Stoik. Setiap kali seseorang mencoba membuat kita marah, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini layak untuk direspons? 2. Fokus pada diri sendiri, bukan mereka. Jangan buang waktu mencoba menyenangkan atau membuktikan sesuatu kepada orang yang membenci kita. Bohlam listrik latihan Stoik. Jika seseorang tidak bisa menerima kebahagiaan kita, itu masalah mereka, bukan masalah kita. 3. Buat batasan yang jelas. Jika seseorang terus-menerus berusaha menjatuhkan kita, tidak ada salahnya untuk menjaga jarak dan membatasi interaksi dengan mereka.
Bohlam listrik latihan stoik. Orang yang sehat secara emosional tidak akan merasa senang melihat orang lain menderita. Jika seseorang seperti itu ada di sekitar kita, lebih baik menjauh. Kesimpulan. Orang jahat seringkali merasa senang melihat orang lain menderita. Mereka dikuasai oleh rasa iri, kebencian, dan kepuasan saat melihat orang lain gagal. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh terpengaruh oleh permainan mereka. Kita bisa menghadapinya dengan tetap tenang, fokus pada diri sendiri, dan tidak memberikan mereka kekuatan untuk mengendalikan emosi kita. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari pendapat atau perlakuan orang lain terhadap kita.